Ada orang yang nggak tahu terima kasih meskipun sudah kamu tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Sudah setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading. Ada orang yang tidak tahu terima kasih meskipun sudah kamu tolong. Nah, siapakah orang itu dan bagaimana sikap kamu? Yuk, langsung saja kita simak videonya sampai akhir dengan menggunakan satu kartu tarot yang tentunya sudah saya acak sebelumnya. Nah, seperti apa posisi yang muncul? Situasi yang terjadi adalah kamu pernah menolong orang ini secara finansial ya. Artinya memang ketika orang ini dalam kondisi yang kesusahan, dalam kondisi yang saya rasa juga mengalami kesulitan dalam finansial, dan dia datang ke kamu untuk meminta tolong. Di sini kamu dengan ikhlasnya, dengan mudahnya untuk menolong dia, membantu dia untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan secara finansial yang dia rasakan. Tetapi ya memang pada akhirnya, walaupun dia juga posisi saat ini sudah mulai bangkit secara keuangan, sudah mulai pulih secara keuangan, di sini pun dia juga posisinya tidak menyadari kalau dulu ketika dia susah itu yang nolong kamu, ketika dia mengalami kesulitan itu yang meringankan beban dia itu ya memang adalah bantuan dari diri kamu sebagian besar yang terjadi. Sehingga apa? Dia seakan-akan lupa dengan kondisi yang pernah dia alami sebelumnya, yang pernah dia rasakan sebelumnya. Karena ya memang yang namanya kebaikan orang itu mudah dilupakan. Nah, sama hal ya dengan kebaikan kamu gitu loh. Kamu baik ke dia dan dia pun mudah sekali untuk melupakan kebaikan kamu. Padahal kau pun juga tidak memiliki intensi bahwa orang itu harus mengingat kebaikan kamu. Enggak seperti itu sih sebenarnya. Tapi di sisi yang lainnya memang ya terkadang sikap kamu yang terlalu polos itu, sikap kamu yang terlalu ya mungkin bisa dikatakan terlalu baik, selalu saja ada orang yang memanfaatkan kebaikan kamu. Jadi ya terkadang ini serba salah juga gitu loh. Kita sebagai manusia memang harus berbuat baik, tetapi di satu sisi kenapa selalu ada orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Nah, inilah yang menjadi perkara sebenarnya yang ada dalam diri kamu. Dan untuk orang ini memang ketika dia mengalami kesulitan finansial di beberapa waktu yang lalu, tujuannya adalah kamu, selalu menuju ke kamu. Dan di sini kau pun juga dengan ikhlasnya menolong dia tanpa minta imbalan apapun, tanpa berharap apapun. Kenapa? Kamu niatnya menolong itu tulus, ikhlas, biarkan semesta yang membalas. Tetapi ya seiring berjalannya waktu, ternyata ya memang di sini kok rasa-rasanya ada sesuatu yang membuat nyesek gitu loh. Ada sesuatu yang membuat kamu tuh kayak merasa di hati tuh kayak ngerasa emosi juga melihat orang yang pernah kamu tolong ternyata dia memiliki beberapa hal yang tidak terpuji. Seperti yang pertama, dia malah membicarakan kejelekan kamu. Artinya apa? Dia datang ke kamu ketika ada butuhnya saja dan dia menjauhi kamu ketika sudah terpenuhi semuanya. Dan di sini yang bikin nyesek adalah dia selalu membicarakan kejelekan kamu. Seolah-olah dia itu lupa gitu loh, bahwa yang menolong kamu ketika susah, yang menolong kamu ketika berantakan, yang menolong dia ketika berantakan itu adalah diri kamu gitu loh. Jadi ya saya rasa dia merupakan manusia yang mungkin saja secara karakter dan sifat ya seperti itu gitu loh. Jadi kamu tidak bisa mengubah karakter orang ini seperti apa. Sehingga apa yang muncul? Sehingga apa yang terjadi? Posisinya adalah di sini memang kamu juga berada dalam satu keadaan yang memang seharusnya bisa untuk lebih sabar, lebih tenang dan cukup tahu saja. Karena ya memang posisi untuk saat ini dia sudah tidak membutuhkan pertolongan kamu lagi. Jadi ya dia pasti akan melupakan pertolongan-pertolongan ataupun bantuan-bantuan yang pernah kamu berikan kepada si dia ini. Jadi ya memang posisinya seperti itu. Tetapi di beberapa bulan ke depan sepertinya dia pun juga akan meminta bantuan ke kamu. Dia akan meminta tolong ke kamu dengan beberapa hal yang terjadi. Sehingga emang posisinya adalah untuk dia saat ini pun juga berada dalam keadaan yang memang saya rasa sudah lebih baik ya dari sebelumnya. Tetapi sebentar lagi dia pun juga akan mengalami beberapa kesulitan dan dia juga dengan tidak malunya itu akan datang ke kamu dan minta tolong.
Nah, perkara nanti akan kamu tolong atau tidak, yaitu monggo silahkan, tergantung dari apa yang ada di dalam hati kamu. Tapi ya jiwa-jiwa penolong kamu, sifat-sifat kebaikan yang ada di dalam diri kamu ini bisa dikatakan sangat dominan. Sehingga dengan sikap kamu yang baik, yang dominan ini, meskipun kamu disakiti, dihianati, dikecewakan, dan dibicarakan kejelekan kamu di belakang, kamu masih selalu saja menolong siapapun itu. Bukan hanya untuk orang ini saja, tapi untuk beberapa orang yang lainnya. Karena ya di sini kamu pun juga posisinya tidak mengharapkan balasan dari orang yang kamu tolong, tetapi kamu mendapatkan balasan dari semesta. Kenapa? Dari kebaikan-kebaikan kamu, sekarang sudah mulai membuahkan hasil juga loh. Tak peduli kepada siapapun kamu berbuat baik. Sekarang kita lihat ya, posisi keuangan kamu dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu sudah mulai pulih, sudah mulai membaik. Ada kondisi keuangan yang pelan-pelan sudah pulih, ada kondisi keuangan yang pelan-pelan bisa membaik, sehingga apa? Kamu pun juga mampu untuk memperbaiki taraf kehidupan kamu dengan bagus. Jadi ya ada posisi keuangan yang kamu rasakan sudah sangat baik sekali pada posisi beberapa waktu ke depan, dan kemudian pada posisi yang lainnya kamu pun juga merasakan ada banyak kemudahan yang kamu dapatkan, baik itu di dalam usaha, di dalam pekerjaan, ataupun memang di dalam beberapa hal yang lainnya yang terjadi pada diri kamu. Sehingga pada posisi yang terjadi saat ini, kamu pun juga sangat merasakan adanya hal-hal yang positif, sangat merasakan adanya beberapa hal yang baik yang terus terjadi di dalam posisi kehidupan kamu saat ini. Dan saya rasa emang teruslah berbuat baik sampai kebaikan kamu itu akan membuahkan hasil yang baik untuk diri kamu. Dan terus bagaimana Mas dengan orang yang pernah ditolong tetapi ternyata malah menjengkalkan, malah menjatuhkan diri kamu? Ya sudah, gak usah disesali kebaikan kamu kepada si dia ini, kepada mereka ini. Karena ya memang karakter mereka seperti itu, jadi ya mau gimana lagi. Yang terpenting adalah dari kebaikan kamu inilah pasti akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Apa yang kamu tanam, itu pasti yang kamu tuai. Karma itu pasti berlaku. Karena apa? Di dalam hidup ini tidak lepas dari yang namanya karma. Baik karma baik ataupun karma buruk. Kita tanam kebaikan, pasti karma baik yang akan kita dapatkan. Kita tanam hal buruk, pasti karma buruk yang akan kita dapatkan. Jadi posisinya adalah memang kamu dalam keadaan yang seharusnya bisa untuk lebih paham dan juga seharusnya bisa untuk lebih mengerti tentang konsep karma ini, dan kebaikan pasti akan berbalas dengan kebaikan. Meskipun orang yang pernah kamu tolong ternyata saat ini malah mendorong kamu untuk terjatuh. Jadi ya seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.